Jumpa kembali di MDT Journey, Life Story, Expression of Life dengan tema Roh lebih pertimbangkan dan pikirkan hidup dengan target keselamatan kekal dalam akhirat dibanding dengan jiwa kita gitu. Dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 7 dan kitab Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 16 teman-teman. Maksudnya teman-teman, kalau kita mengerti bahwa manusia itu terdiri dari unsur tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di sini kita akan bisa melihat perbedaan, teman, bahwa roh dengan jiwa itu beda, teman-teman. Jadi kalau cerita tubuh itu kan cuma mengikut saja gitu. Tubuh itu mengikut saja, dan yang namanya tubuh itu secara roh gitu akan tertinggal di dunia fana ini, teman-teman. Jadi yang akan masuk ke dalam alam akhirat itu adalah jiwa dan roh kita gitu, dimana tubuhnya akan diganti dengan tubuh yang baru dari Tuhan Allah yang nanti akan berikan kepada kita gitu. Nah, di sini berarti saya akan kupas apa sih bedanya roh dan jiwa gitu. Kalau bicara jiwa, teman, jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak si manusia, kitanya gitu. Itu adalah jiwa gitu. Tapi kalau bicara roh, roh itu lebih bicara dari sisi Tuhan gitu. Karena roh ini adalah wadahnya roh Tuhan. Roh kita ini adalah wadahnya roh Tuhan. Otomatis roh kita apabila kita benar-benar bisa taat gitu, kita bisa percaya kepada Tuhan, ya roh kita otomatis akan diisi bukan dengan pikiran, perasaan, kehendaknya kita manusia, tapi akan terisi oleh apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dihendaki oleh Tuhan gitu. Nah, apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikehendaki oleh Tuhan itu hanya ada di dalam firman Tuhan aja, teman-teman. Dalam firman Tuhan itu semua di situ akan tertera, ada perintah-perintah Tuhan, ada peraturan Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada rancangan-rancangan dan kehendak-kehendak Tuhan gitu. Jadi semua itu ada di firman, teman. Jadi apabila kita pengen tahu apa sih jiwanya Tuhan gitu, berarti kan rohnya kita ini harus sama dengan jiwanya Tuhan. Berarti ya harus sama dengan hikmatnya Tuhan, harus sama dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Yaitu cuman ada di firman Tuhan itu, teman. Jadi kalau tanpa kita mengerti akan firman Tuhan, sulit sekali, teman-teman, untuk bisa kita benar-benar masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki dalam hidup kita gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih nangkap bahwa yang namanya kita ini ada terdiri tubuh, jiwa, roh. Nah, kalau yang bikin kadang-kadang kita bimbang, kita ragu itu ya bukan di tubuh, teman, adanya di jiwa dan roh. Kenapa? Ya tadi dikatakan jiwa itu lebih lari ke pikiran, perasaan, kehendak kita, sedangkan roh itu lebih lari ke pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang dilema dalam hidup kita, teman. Apalagi kalau kita melihat kanan kiri kita orang dunia atau orang keyakinan, dalam arti kata orang yang mengaku percaya Tuhan tetapi tidak dengan benar gitu. Maksudnya tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar, tidak mengenal firman Tuhan dengan benar gitu. Itu orang berkeyakinan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita pengen dalam posisi yang benar gitu, sesuai dengan apa rancangan kehendak Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu, ya biasanya gitu, teman, grogi sendiri, dilema sendiri karena ngelihat orang dunia dan orang berkeyakinan tidak melakukan apa yang kita lakukan, teman. Nah, yang konyol, teman-teman, yang kita lakukan itu ya biasanya bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia gitu. Ya, jadi disebutnya ya pasti akan dicemooh sama orang dunia, orang berkeyakinan, akan dihina, akan dipinggirkan gitu, akan dikucilkan gitu ya. Ya seperti itu, teman-teman. Nah, ini sebelum lebih dalam, teman-teman, saya mau coba bacakan dulu, teman-teman, kitab Ibrani pasalnya pasal 4, teman-teman, ayatnya ayat 1 sampai 2 dulu, teman-teman. Judul perikopnya, teman-teman, hari perhentian yang disediakan oleh Tuhan Allah gitu. Hari perhentian itu berarti ya hari di mana kita akan mengalami pengadilan Tuhan Allah, teman-teman. Berarti ya saat kita secara tubuh ini meninggal dunia gitu, ya kita akan bangkit kembali di alam akhirat nanti dan diadili, dihukumi gitu, dihakimi oleh Tuhan Allah gitu, teman-teman. Nah, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu, ini berarti sampai ayat 2, teman. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku.
Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini ayat 1 sampai 2-nya begitu, teman-teman. Nah, saya coba diinspirasi saya, teman-teman. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 2 ya. Waspadalah agar kita jangan tertinggal untuk dapatkan keselamatan akhirat, akhirat yang kekal yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dengan Tuhan perintahkan agar kita mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan, serta hidupkan roh Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Nah, kalau perintah Tuhan ini seperti itu, teman-teman, kadang-kadang kitanya ada sebagian orang yang tidak melakukan itu. Berarti kan Tuhan ingatkan, ya waspadalah, hati-hatilah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, saya coba lanjut lagi, teman-teman, ayat ke 3, teman-teman, sampai ke 4 gitu. Bunyinya, teman-teman, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, seperti yang Tuhan Allah katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Itu kalau cerita di firmannya bunyinya gitu, teman-teman. Nah, kalau saya lanjut di inspirasi saya, Ibrani pasal 4 ayat 3 sampai 4, meskipun kita sudah mengenal dan mengerti lebih dalam akan karakter Tuhan dan perintah serta peraturannya, tanpa roh Tuhan kita tidak akan mampu melakukan firman-Nya gitu. Sehingga kita tidak dapatkan janji-janji dan tidak dapat masuk ke dalam rancangan dan kehendak-Nya. Yaitu, teman-teman. Jadi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kayaknya nggak mungkin, teman. Untuk mengenal firman Tuhan pun kadang-kadang nggak bisa mengenal gitu. Untuk mengerti lebih-lebih lagi, untuk mampu mengerti mesti menghidupkan roh Tuhan. Dan apalagi untuk melakukan firman Tuhan gitu, butuh roh Tuhan, teman-teman. Itu diinspirasi saya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke Ibrani pasal 4, teman-teman, ayatnya ke-5 sampai ke-7, teman-teman. Nah, kalau di firmannya bunyinya, dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu gitu, ya tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, ini kalau tidak melakukan firman Tuhan akan tidak masuk ke dalam keselamatan kekal di dalam surga nanti, teman-teman. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, ini kadang-kadang yang repot ini, banyak sekali orang yang bebal, teman, nggak ngerti-ngerti gitu. Maksudnya bagaimana kita harus, Tuhan pengen kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tapi banyak sekali orang yang, khususnya orang berkeyakinan, yang terus dengan caranya si pikiran perasaan kehendaknya si orang berkeyakinan tersebut, teman-teman. Cuman apa sih, jadi bagaimana berdoa mengenal Tuhan Allah itu hanya dengan ritual doa, ya hanya dengan mencurhatkan apa-apa yang dirasakan, pikiran rasakan, kendaki kepada Tuhan gitu. Ya cuma isinya itu aja, atau menunggu gitu, menunggu bisikan dari jiwanya gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, apa sih, apa dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri, dari orang keyakinan itu apa sih gitu, dapat apa gitu, kerenteng apa dalam hati gitu, dapat dorongan apa. Nah, itu kan jadi kacau semua, teman-teman. Banyak orang yang berkeyakinan itu seperti itu, teman-teman. Mereka baik gitu, taat, mau, tapi dengan cara yang menurut saya kurang benar gitu. Ya karena tadi, ya bagaimana menjadikan doa itu menjadi ritual gitu, aktivitas seolah-olah berdoa yang juga mencurahkan isi hatinya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri kepada Tuhan seenaknya sendiri gitu, dan juga menunggu bisikan nanti, teman-teman. Ini yang saya bilang jadi agak kacau, teman-teman. Nah, kalau cerita di Ibrani pasal 5, teman-teman, yang pasal 4 ayat 5 dan 7, firman peringatkan jangan sampai kita tidak masuk ke rancangan serta kehendak Tuhan oleh karena ketidaktaatan, oleh sebab keraguan antara jiwa dan roh.
jiwa yang terdiri dari pikiran dan perasaan serta kehendak manusia yang rasional berbeda dengan roh yang lebih menuruti apa yang diperintah dan diperlakukan dalam firman Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan, kadang-kadang kita selalu grogi teman-teman. Kalaupun kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, tapi waktu benar-benar melakukan firman Tuhan, kita masih trauma teman, masih grogi, masih dilema gitu. Apa benar kita mau melakukan cara Tuhan yang seperti ini gitu? Yang jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan dunia atau orang berkeyakinan tadi teman-teman. Nanti kalau sempat saya coba jelaskan di kitab Ibrani 4:5-7 ini teman, lebih dalam lagi. Nah sekarang saya coba lari ke baca di Ibrani 4 pasal 8 sampai 11 teman-teman. Ibrani 4 pasal 8 sampai 11. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia, ini 8 teman-teman, coba teman-teman simak 8 sampai 11 teman-teman. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, kalau diinspirasi saya teman-teman, Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 11, kedalaman pengenalan serta pengertian akan perintah dan peraturan Tuhan membuat kita hidup hanya untuk keselamatan di akhirat kekal. Dengan menghentikan dan melepaskan serta memisahkan diri dari target hidup duniawi yang fana dan penuh nafsu-nafsu duniawi. Jadi kalau kita udah lebih dalam yang mengerti akan Tuhan, sebenarnya kita hidup itu hanya untuk mencari keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita, keselamatan akhirat di surga nanti gitu. Tapi kan susah sekali teman-teman, kadang-kadang kita berbalik pengen menikmati apa yang ada di dunia sekarang gitu, sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu dunia. Kadang-kadang kita terjebak di situ teman-teman. Nanti coba saya juga kalau sempat jelasin lagi di Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 11 teman. Nah saya lanjut lagi teman-teman, sekarang kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13 teman-teman. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab gitu. Nah kalau saya diinspirasi saya teman-teman, 12 sampai 13, firman Tuhan yang disertai dengan roh Tuhan akan hidup dan kuat serta lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Firman dan roh Tuhan akan dapat memisahkan pertimbangan dan pikiran dari persepsi jiwa teman-teman, dan juga yang tadi saya jelaskan di tema gitu, dan yang duniawi gitu, yang persepsi jiwa yang duniawi, dan dibanding dengan roh gitu yang lebih rohani, sehingga kita harus berani tentukan pertanggungan jawab hidup berdasarkan rohani yang dari roh Tuhan gitu. Jadi memang ujung-ujungnya nanti waktu kita melakukan firman Tuhan itu kita kebentur akan roh antara roh kita dengan jiwa kita teman. Jiwa kita mewakili duniawi, roh kita mewakili rohani gitu. Nah ini yang terakhir teman-teman, saya bacakan di kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 teman-teman, 14 sampai ke 16 teman-teman. Sampai ke 16. Nah ini saya coba baca, perikopnya udah berubah teman-teman. Jadi Nabi Isa sebagai imam besar, atau bisa juga dikatakan secara universal ya, firman Tuhan itu adalah sebagai imam kita gitu, imam besar kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Nabi Isa kalau secara Nasrani ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab
Nabi Isa tersebut sebagai imam besar atau firman Tuhan itu sebagai imam yang besar. Yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Nabi Isa itu kalau secara Nasrani ya pernah dicobai juga seperti kita-kita, teman-teman. Jadi padahal Nabi Isa kan diutus oleh Tuhan Allah gitu. Jadi sebenarnya tidak berdosa apa-apa, tapi ya tetap mengalami pencobaan gitu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman. Coba saya kalau keburu saya coba jelasin lebih dalam teman-teman. Ibrani pasal 4 ayat 5 sampai 7. Oh, ini saya bacakan dulu inspirasinya teman. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Secara Nasrani kita sudah dibekali dengan seorang Nabi Isa yang menjadi penebus dosa awal dan melahirkan firman Tuhan serta secara tertulis, firman Tuhan secara tertulis yang menghidupkan roh Tuhan dalam roh kita. Jadi kalau Nabi Isa dari sisi Nasrani teman-teman, dia itu seolah-olah menjadi penebus dosa awal dan melahirkan firman Tuhan secara tertulis gitu, serta yang menghidupkan roh Tuhan dalam roh kita, sehingga kita berhak jadi ahli waris Tuhan untuk terima janji-janji firman Tuhan dan masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan masuk ke dalam surga teman-teman di akhirat nanti. Jadi intinya itu, nah saya coba sisa waktu saya coba jelaskan. Ibrani pasal 4:5-7 firman peringatkan jangan sampai kita tidak masuk ke rancangan serta kehendak Tuhan oleh karena ketidaktaatan oleh sebab keraguan antara jiwa dan roh, jiwa yang terdiri dari pikiran dan perasaan serta kehendak manusia yang rasional, berbeda dengan roh yang lebih menuruti apa yang diperintah dan diperatukan dalam firman Tuhan. Nah, ini yang saya alami teman-teman. Kita tiap saat mencoba belajar untuk mendalami pengenalan akan firman Tuhan dan pengertian kemampuan mengerti akan firman Tuhan. Nah, saat kita sudah lebih dalam, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, dalam waktu kita melakukan firman Tuhan, dalam waktu kita di dalam jalan firman Tuhan, itu kadang-kadang timbul dilema teman-teman. Ya, apakah ini benar gitu? Kok berasa berasa sekali jalan-jalan Tuhan itu bagi dunia, bagi orang-orang berkaian pelan sekali teman, pelan sekali dan terkesan bertele-tele gitu. Jadi berputar-putar gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia yang ada daging, meskipun kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman, tetap aja ada dilema itu, tetap aja ada kesangsian itu, ada keraguan itu teman. Jadi itu nggak aneh. Ini maksudnya di Ibrani pasal 4 ayat 5-7 itu maksudnya gitu. Jadi kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan pun masih ada teman-teman keraguan gitu, yang dilema gitu, ya kan apa ini benar kita melakukan firman Tuhan ini kok berasanya pelan sekali gitu. Nah, kalau kita bicara di Ibrani pasal 4, 8, 11 teman-teman, ayat 8 dan 11, kedalaman pengenalan serta pengertian akan perintah dan peraturan Tuhan membuat kita hidup hanya untuk keselamatan di akhirat kekal dengan menghentikan dan melepaskan serta memisahkan diri dari target duniawi yang fana dan penuh nafsu-nafsu dunia. Nah, setelah kita mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, mampu mengerti firman Tuhan lebih dalam, nah kita nggak bisa mungkiri teman-teman bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan kekal di akhirat, bukan ceritanya kesuksesan duniawi di dunia sekarang. Bukan cerita kebahagiaan duniawi yang sekarang gitu, bukan cerita memenuhi nafsu-nafsu duniawi sekarang. Itu ternyata bukan begitu teman-teman. Tapi karena kita kembali lagi ada dagingnya, daging itu tidak akan mati selama kita hidup di dunia ini gitu. Ya, terus kita terganggu terus, kita seolah ada bergening, ada tawar-menawar dengan diri kita antara jiwa dengan roh. Ya, jiwanya akan bertahan untuk tetap menargetkan sukses duniawi, bahagia duniawi, dan pemenuhan nafsu duniawi. Sedangkan rohnya teman-teman pengennya mendapatkan keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, dan juga ya tinggal bersama Tuhan di akhirat di dalam surga. Jadi ini selalu bertentangan terus teman-teman, antara kebutuhan jiwa dan roh ini akan beda gitu. Maksudnya hari ini saya sharingkan dengan tema roh dan jiwa itu maksudnya gitu teman-teman. Jadi roh lebih pertimbangkan dan pikirkan hidup dengan target keselamatan kekal dalam akhirat.
dibanding dengan jiwa yang mengendaki yaitu target sukses duniawi yang namanya kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi, dan dilakukan dengan segala macam cara dihalalkan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.